Edition 2. Talk with Rachel Patricia. Hashtag part 4. Lanjut ke pembicaraan kita mengenai kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan penting nggak sih gitu. Kalau menurut kamu ya, dalam hubungan itu penting nggak sih saling kepercayaannya? Kalau menurut kamu? Penting lah. Itu tuh kayak salah satu kunci hubungan kalian bisa bertahan lama dan berhasil hubungan itu kepercayaan. Karena kalau kepercayaan satu sama lain udah nggak ada, ngejalaninnya udah capek pasti. Kayak saling curiga lah gitu-gitu kan itu capek banget ya kalau dalam hubungan harus ada kecurigaan terus. Terus kejujuran juga kejujuran kepercayaan itu kayak udah sepaket gitu. Di saat kalian jujur, kita pasti percaya gitu. Nah, Tapi benar. kalau kali tapi kalau sekali kalian udah merusak kepercayaan, mungkin kita masih bisa percaya, tapi kayak apa namanya ada ragu dikit gitu. Tapi kayak itu di situ udah malah jadi bikin hubungan kalian ini nantinya takutnya toksik gitu kan. Kayak ngerasa apa ya? Kayak mungkin dibohonginnya hal kecil. Tapi kayak efeknya tuh kemana-mana tahu. Makanya kayak menurut aku itu di saat kalian bohong mau sekecil apapun di dalam hubungan itu pikirin konsekuensi ke depannya karena kadang bohong sekecil apapun itu tuh bikin jadi malah curiga kayak misalnya apa namanya menurut aku nih ya kayak kalau aku sendiri pribadi mungkin tiap orang beda-beda tapi kalau aku tuh lebih suka sama orang sama cowok yang kayak ya udah apa adanya gitu mau dia apapun itu bilang aja sekalipun menyakitkan tapi lebih baik jujur Benar, benar, benar. daripada gini loh, kalau aku pribadi ya, misal satu hal ini menyakitkan. Misal, bukan menyakitkan deh, mungkin bikin kita jadi kayak sedih gitu. Misal, cowok kita main sama cewek lain gitu. Maksudnya kayak cuman berdua lah, atau punya sahabat cewek gitu kan. Iya, Tapi benar. kan cewek sama cowok sahabatan berdua kan nggak mungkin kayak nggak ada perasaan kan. Pasti pernah, Benar pasti setuju banget. salah satunya ada atau dua-duanya ada gitu Iya, kan. benar. Terus itu kita misalnya cowok kita gitu eh, mau main sama sahabatnya mungkin sahabatnya udah mereka kenal dari sebelum kenal kita tapi sebagai ceweknya pasti kita kayak cemburu tuh ada kan tapi maksud aku kalaupun mereka kalau aku pribadi aku tidak akan pernah melarang cowok aku main sama siapapun asal jujur Nah, asal bilang gitu kayak walaupun dia mau main sama sahabat ceweknya mungkin aku kayak kepikiran kayak aduh kok dia main berdua sama cewek nih gitu kayak ya udah tapi seenggaknya yang aku hargain adalah dia jujur gitu kalaupun hal yang lain yang menyakitkan yang lebih menyakitkan gitu kan misalnya hal yang lebih menyakitkan lainnya gitu kan tapi kayak kalaupun dia jujur aku masih bisa melihat hal positifnya kalau aku pribadi ya kayak dia udah jujur ini mungkin nyakitin buat aku tapi dia udah jujur aku masih bisa menghargai dan masih percaya gitu sama dia gitu kan jadi kayak kalaupun next next dia pasti bakal jujur lagi gitu kan jadi kalau menurut aku kalau aku pribadi itu sangat amat menghargai kejujuran dan kepercayaan sih apalagi kalian menjalani hubungan yang dekat satu kota aja kalian harus butuh kepercayaan, apalagi kalian menjalani hubungan yang jauh gitu kan. benar, benar, benar. Itu sangat kepercayaan dan kejujuran itu sebenarnya bisa dites di saat hubungan jarak jauh sih kalau menurut aku. Kayak soalnya gimana kalian bisa jujur di saat kalian posisinya jauh gitu, mau sekecil apapun kalian jujur gitu kan. Itu tuh gak bisa, belum tentu semua orang tuh bisa memiliki kejujuran itu kan kayak tapi ya emang itu harus dilakuin kayak kalau kalian mau hubungan yang kalian baik tuh kalian hubungannya berjalan lama dan hubungannya tetap sehat gitu kan healthy relationship daripada toxic gitu kan jadi ya harus jujur dan harus saling percaya sih gimana kalian mau bikin pasangan kalian percaya ya kalian kuncinya di diri sendiri yang harus jujur gitu Iya gitu sih, sih kalau dari aku paling. karena kan Mm-mm. apa ya, sekalipun hal itu menyakitkan hati Mm. kita gitu sebagai perempuan ya, intinya yang penting uh, jujur gitu. Terus kita tuh yang dengar secara langsung dari pasangan kita yang ngomong daripada Iya. dengar dari pembicaraan orang-orang lain gitu. Orang. Makanya lebih menyakitkan tuh cerita, kita tahu tuh cerita yang sebenarnya tuh dari orang lain, Mhm. ada dari pasangan kita sendiri gitu. Terus Mhm. ntar kalau misalnya kita udah tahu dari cerita orang lain gitu, terus kita cerita ke pasangan kita, terus pasangan kita kayak enggak, ceritanya nggak kayak gini 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 gitu. Nah, Nah, ya makanya
aku lebih suka tuh kalau ada hal apapun tuh diomong. Aku tuh tipe orang yang tidak mendengarkan omongan orang lain gitu. Misalnya orang lain ngomongin, misalnya kasarnya gini, ada orang ngomongin kamu ke aku nggak bakal percaya sama orang itu. Pasti aku bakal yang kayak lebih nanya ke kamu dulu kayak, emang aku tapi nggak akan bilang kayak, aku dengar dari orang ini kamu gini-gini. Iya, Aku pasti bakal benar-benar. ada intronya dulu lah ngobrol sama kamu untuk menuju ke arah itu gitu kan. Terus nanti kalau aku bakal lebih percaya sama kamu gitu kan. Karena kalaupun sekalipun orang itu bilang ke aku kayak, hari ini tuh gini tahu, hari ini tuh jahat gini 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 misalnya gitu kan. Tapi di saat kamu baik sama aku nggak peduli kalau kamu mau jahat sama orang lain, tapi kamu baik sama aku nggak bakal dengerin omongan orang lain. Kayak ya udah, aku lebih percaya dengan orang itu bersikap ke aku kayak gimana. Dan kalau pada nanti akhirnya dibongkar kayak kalau ternyata misalnya kamu ini contoh kan ya, kalau ternyata ada ternyata emang ujung-ujungnya benar kata orang ini jahat, ya ya udah gitu. Seenggaknya di awal aku udah percaya kalau ya udah gitu, kalau aku udah percaya, lebih percaya sama kamu. Makanya lebih enak tuh kayak jangan mendengar omongan dari satu sisi sih, harus mendengar dari dua sisi. Karena bisa aja orang yang satunya ini nggak suka gitu sama kita, jadi dia ngomongin gitu kan. Thank you.